Dan benar bukan hanya anak yang bisa durhaka sama orang tuanya. Dalam kasus ini aku bisa pastikan orang tuanya bukan hanya durhaka. Bapaknya bukan hanya nggak bisa melindungi anaknya, tapi dia justru ngerusak anaknya. Dan dia nggak bisa melindungi bapaknya dia untuk ngerusak anaknya juga. Itu menurutku gila tuh menurutku. Sakit sih itu. Menurutku gila tuh menurutku. Serius deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo iringin Mas Romi. Saya mau bertanya sekaligus bercerita. Wah, cewek kayaknya nih. Oh iya bener, aku adalah perempuan berusia 23 tahun, merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara laki-laki dan perempuan. Jadi awal cerita aku dari kecil sampai kelas 3 SMA tinggal sama saudara dari ayah dan ibuku. Karena ibuku merupakan TKW dari sejak umur aku 3 tahun sampai sekarang sejak umur 3 tahun sampai sekarang, dan dia merupakan tulang punggung keluarga. Sampai suatu waktu pas ibuku sudah cukup lama, kurang lebih 6 tahunan jadi TKW, ayahku berselingkuh. Singkat cerita aku menginjak kelas 2 SD. Aku menginap di rumah ayahku karena aku mau kenal juga sama ayah aku sendiri. Ustadz tahu apa yang ayah kandung aku lakuin sama saya? Enggak tahu. Saya dicabuli. Astagfirullahaladzim. Serius? Iya, saat ini caps lock nih, Sat. Itu saya ditusuk pakai tangan dia sampai aku nggak berani bangun karena takut dan sakit. Sampai waktu ketika aku menginjak kelas 5 SD, ayahku kena stroke sampai sekarang. Dan yang ngebiayain berobat sampai uang sakunya sampai sekarang itu mamaku yang jadi TKW. Sempat aku menginap di rumah kakek dari ayah aku karena ayah aku dirawat di rumahnya. Aku kira tidak akan mengalami hal itu lagi, dan ternyata kakek dari ayahku juga melakukan hal yang sama seperti yang ayah saya lakukan dulu sama saya, Ustadz. Babi. Astagfirullahaladzim. Aku tidak berani cerita ke siapapun pas kejadian itu karena aku takut kalau aku cerita ke orang lain tidak akan percaya. Jadi aku memendamnya. Sampai suatu waktu mamaku pulang dan aku ceritain itu ke mama dan kakakku kalau aku mengalami hal seperti itu. Dan benar saja mereka sempat tidak percaya, dan ada salah satu keluarga dari mamaku yang malah bilang gini. Aduh, ini baca Sunda lagi. Kunaon atuh maneh teh cicing wae ngenahnya di Enaknya kata dia gitu. Enak ya emang diem aja gitu. Yang ngenahnya di ome itunya. Astagfirullahaladzim. Apa artinya? Intinya kalau diem aja enak ya digituin gitu. Oh, oke. Jadi blaming dari keluarganya kayak gitu, bilang kayak gitu. Di sana aku sakit hati banget, Ustadz. Apa yang aku takutin ternyata ya benar, aku malah dapet jawaban yang menyakitkan. Singkat cerita, aku memasuki universitas. Aku masuk pesantren sambil kuliah, dan sampai sekarang aku benci apapun tentang ayahku. Dan aku tidak peduli sama sekali sama kehidupan ayahku. Aku kuliah pun yang biayain dari awal sampai akhir adalah mamahku. Dia adalah tulang punggung keluarga. Ayah aku pun pas aku kuliah dia enggak ada sama sekali ngasih biaya buat kuliahku ataupun bayar pesantren, padahal kalau dibilang dia banyak kebun sawahnya. Tapi dia sama sekali enggak ngeluarin sepeser pun. Dan sampai sekarang dia terus berharap dikasih dari mamahku, kalau enggak dikasih ngomongin dan marah-marah. Sampai kalau ada yang nanya tentang ayahku, aku selalu jawab, aku anak yatim gak punya ayah. Saking aku sakit hatinya. Sampai sekarang aku bekerja, aku tidak pernah ingat ayah aku, dan aku sama sekali tidak pernah ingin tahu tentang ayahku. Kadang kalau dia nelpon pun malas rasanya. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, apakah saya berdosa punya perasaan seperti itu terhadap ayahku? Dan apakah hanya anak saja yang berdosa sama orang tua? Apakah orang tua tidak pernah berdosa terhadap anaknya? Yang saya sayangi saat ini hanyalah ibuku. Ibuku selalu bilang jangan punya perasaan seperti itu, biar bagaimanapun ia ayah kandungmu. Tetapi tetap hatiku berat rasanya untuk menerima itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya komentarin, aku cuma mau baca lagi coba. Komentarin deh dulu. Menarik sekali. Ada pada satu titik kalau aku ngelihat ya kondisi-kondisi kayak gini tuh ngerasa kayak sebenarnya orang tuh mendudukkan pernikahan itu untuk apa nggak sih? Awalnya ya. Iya, maksudnya pernikahan itu untuk apa? Dan ada juga bobot momok di masyarakat itu yang akhirnya menyebabkan orang-orang itu kayak
kayak nggak mau memisahkan, maksudnya nggak mau pisah hanya karena persepsi orang gitu. Oke. Ngerti nggak? Maksudnya kalau memang ada suami selingkuh, Yang udah jelas-jelas banget kayak begitu gitu. iya, sementara dia tuh kan koam bagi keluarganya, dia tuh kan pemimpin bagi rumah tangganya. Lah kalau pemimpinnya saja urusan selingkuh ini nggak selesai, nah sebetulnya rumah tangga ini mau dibawa kemana toh? Iya. Gitu. Tapi kan kalau misalkan ditanyakan kalau kenapa nggak pisah aja, itu kan tentu akan menjadi berat kalau untuk kondisi sekarang, apalagi perspektif masyarakat tentang orang pisah itu kan ngeri ya. Iya. Itu kayak lebih dosa daripada pinjol, Momok lah. lebih dosa daripada bahkan event zina sekalipun. Itu tuh kadang kayak gitu. Nah, ini yang kemudian perlu didudukkan. Karena ya menurut aku ya ini harus diberesin dari urusan si bapaknya ini sebetulnya membawa rumah tangga ini kemana, mampu nggak? Kalau nggak mampu ya lebih baik dicari yang mampu gitu, mumpung anak masih ada atau segala rupa masih bisa dibangun gitu sih. Kalau aku ngerasanya kayak ibunya ini ngapain harus ngomong ke anaknya, udahlah iya memang ini orang tuamu, betul secara takdir kodok itu harus diterima, tetapi kan way out itu kan nggak hanya sekedar diterima, kita harus berpikir yang terbaik. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak misalkan aku kemalingan, ya takdirnya udah kemalingan, ya wes gitu kan ya. Way outnya apakah nggak kemudian diusut, apakah nggak kemudian diapa, itu kan bagian daripada ikhtiar yang perlu dilakuin. Itu sih kalau aku ngelihat kondisi kayak tadi. Ya, aku udah baca ya. Ini kayaknya menurutku salah satu kasus terberat ya yang pernah diceritain Di sini? Di Kata live PTS. kita ya. Dan apa ya? Ini pertama-tama teman-teman sekalian gini. Pertama-tama kita juga ingin memberikan sebuah suportif ya bagi bagi sender yang ngirim. Makasih banget karena tujuan kita untuk bikin acara ini adalah sebenarnya untuk ngasih tahu di luar sana banyak orang yang nggak baik-baik aja. Iya. Betul. Artinya banyak di luar sana orang-orang yang mereka itu persis menghadapi hal-hal yang kayak gini, dan ini nggak sedikit loh. Maksudnya cuman banyakan orang tuh nggak mau cerita. Ketika dia nggak mau cerita, cuma dipendem sendiri aja, dan ketika dipendem sendiri aja itu nggak menimbulkan sebuah solusi dan nggak bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Bahwasanya bahaya yang paling besar itu kadang-kadang ditemui pada orang-orang yang justru harusnya melindungi. Ini adalah yang kita juga apresiasi banget bagi sender, bahwa kita berdoa mudah-mudahan apa yang dibagikan ini menjadi sebuah pelajaran dan juga menjadi sebuah hal-hal yang nantinya ke depan itu membuat orang tuh nggak kena dengan hal yang sama. Nah, tapi kalau bagi sender ya udahlah ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya sender, terus menerima setiap usaha-usaha dia untuk kemudian bisa cope dengan apa yang sudah terjadi itu. Meskipun ya tadi ya kalau kita lihat ini orang tua kan ngeri sekali ya. Tadi Wimar juga ngomong seperti itu. Nah, jadi pertama kita bahas begini. Pertama, kalau kita bicara tentang rumah tangga, ini pentingnya orang-orang tuh tahu persis tentang apa yang mereka mau cari di dalam rumah tangga. Apa yang mereka mau raih di dalam rumah tangga. Kalau mereka sudah tahu dan sudah paham serta firm dengan apa yang mereka cari di rumah tangga, maka seharusnya mereka tahu juga kalau andaikan namanya suami dan istri itu lebih baik mereka dipersatukan. Bukan malah terpencah. Bukan malah terpisah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan tempatkanlah istrimu di mana kamu bertempat tinggal, kan itu kan. Itu yang pertama. Karena kalau tidak ditinggal, tidak bersama-sama tinggalnya, aku banyak ketemu dengan para BMI, buruh migran. Itu ketika mereka ngobrol itu juga curhatnya hal yang sama. Jadi antum bisa bayangin ya, kalau andaikan ada misalnya berapa ribu buruh migran, mereka itu meninggalkan suaminya, karena kan biasanya yang buruh migran ke Hong Kong misalnya dan ke kan biasa perempuan ya. Nah itu mereka biasa meninggalkan suaminya. Nah mereka pikir kalau mereka di sana mereka baik-baik saja, tapi jangan lupa penelitian mengatakan bahwasanya kalau andaikan perempuan itu punya rasa pengen untuk misalnya sama seorang laki-laki misalnya, atau gampangnya ya nafsu seks lah gampangnya seperti itu ya, itu laki-laki itu punya 50 kali lipat daripada yang dirasakan oleh perempuan. Ini biar buat bekal juga bagi teman-teman yang sudah nikah ataupun yang mau nikah. Artinya kalau seorang perempuan tuh merasanya satu, laki-laki tuh nahan 50. Itu adalah yang pertama. Jadi kalau misalnya dia pergi misalnya ke luar negeri atau misalnya dia pergi ke kota yang lain untuk kerja, dia harus tahu bahwasanya di rumah laki-lakinya tuh nahan untuk 50 kali lipat daripada yang dia tahan. Dan itu bisa jadi stres, bisa jadi gila, atau bisa jadi kemudian tadi perkara-perkara yang misalnya kayak tadi perselingkuhan. Nah, dan sebenarnya menurutku ini tadi parahnya lagi adalah orang tua yang laki-lakinya ini bukannya berselingkuh, tapi dia justru
malah tadi terangsang pada anaknya sendiri. Iya. Jadi coba gini ya, aku punya anak perempuan 2. Jadi aku tuh ketika punya anak perempuan 2 tuh yang terjadi adalah aku tuh benar-benar sayang sama mereka. Bahkan jangankan berpikir bahwa aku merusak mereka ya. Mikirin orang ngerusak mereka aja itu bisa membuat aku tuh mungkin apa ya, sudah kayak kalau agama nggak ada udahlah aku bisa mikirin siksaan yang paling kejam yang bisa aku bayangin kalau ada orang yang rusak anakku. Iya. Apalagi kemudian aku berpikir aku secara pribadi. Jadi aku nggak bisa relate dengan semua ini. Tapi kejadian kayak gini banyak aku tahu, memang banyak. Nah ini kan berarti kan yang laki-lakinya ini jamin dia bukan hanya selingkuh. Jamin bukan hanya selingkuh. Lebih dari itu. Tapi biasanya selingkuh itu ada 2 temennya yang lain. Makanya orang-orang barat kan bilang sex, drugs, crime. Berarti selingkuh itu biasanya pasti dengan minum-minum biasanya. Makanya kena stroke kan. Iya. Nah stroke kan bisa dari minum tuh. Salah satunya betul. Saraf kan ya. Penyempitan pembuluh darah dan seterusnya. Nah itu kemudian pasti ada drugsnya. Kalau nggak dibawa pengaruh drugs, menurutku ya sebajingan-bajingannya seorang orang tua itu nggak akan dia tuh ganggu anaknya. Iya. Menurutku sih, tapi ya karena aku nggak relate lagi, aku nggak tahu. Mungkin ada saraf apa yang putus sehingga begitu. Karena kita tahu, jadi gini, manusia tuh punya yang namanya PFC, prefrontal cortex. Nah kalau prefrontal cortex itu sudah nggak berfungsi, itu dia sama hewan nggak ada bedanya. Iya. Jadi kalau kucing misalnya punya anak, kucingnya kemudian beranak sama anaknya itu biasa. Kambing juga nggak akan ngelihat seperti itu. Nah tapi kalau di dalam manusia tuh ketika dia masih punya prefrontal cortex itu gampangnya gini lah, gimana antum bisa mohon maaf ya bisa terangsang dengan anak sendiri? Itu nggak mungkin. Paham gak sih? Kalau dia masih punya prefrontal cortex. Nah berarti pasti ada yang lain lagi yang terjadi. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga berarti problematikanya itu bukan hanya tadi berjauhan dan kemudian selingkuh serta kemudian penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga pendidikan orang tuanya berarti. Ini satu keluarga bajingan semua nih. Sampai ke kakeknya tadi Sampai ya. Kakeknya tadi. Iya berarti apa yang bisa kita lihat? Berarti satu keluarga it runs in the blood. Artinya dalam darah-darah mereka, dalam pendidikan keluarga mereka mungkin memang mereka sudah tidak lagi memandang itu penting. Atau mungkin sudah dianggap biasa. Jadi pembenaran-pembenaran ini sudah ada di dalam keluarga itu. Makanya kayak apa ya, no safe zone gitu. Iya. Ini kan kayak apa ya, dia kan gini, ibunya pergi. Lalu kemudian dia harus kemudian hidup sendiri, yang harus ngelindungin adalah bapaknya. Tapi awalnya dia tinggal sama keluarga ibu dan bapaknya. Sampai kemudian dia mau ngenal bapaknya. Ternyata malah kemudian mendapatkan sesuatu yang justru parah. Justru sesuatu yang buruk. Nah ketika dia kemudian nyari perlindungan lagi kepada kakeknya, malah kakeknya begitu. Dan kakeknya berarti lebih tua daripada bapaknya kan. Nah ini kan lebih gila lagi berarti. Nah menurutku gini, kalau balik lagi ya udahlah sabar. Namanya yang masalah aku doain mudah-mudahan Sender ini dapat pasangan yang baik. Amin. Artinya ingat ya, orang-orang kayak gitu tuh menurutku nggak banyak orang-orang kayak gitu. Karena orang-orang stres kayak gitu nggak banyak. Jangan anggap semua laki-laki kayak gitu. Tapi yang perlu Sender ketahui adalah kalau andaikan dia nggak berubah circle-nya, yang dia dapat adalah orang-orang kayak gitu. Makanya istriku tuh dulu ketika melihat perilaku orang-orang di kampungnya dia sebel. Dan dalam hati dia berpikir bahwa aku nggak akan mau untuk dapat jodoh dari orang kampung. Karena dia tahu ketika dia dapat jodohnya dari orang kampung, circle itu aja, maka dia akan end up dengan perkara yang sama. Maka dia nggak mau tuh nyari di circle itu dan kemudian nikah sama circle itu. Maka dia keluar untuk dapat yang lain. Alhamdulillah dapatnya aku. Karena aku juga keluar dari circleku. Kan gitu kan ya. Nah maka Sender harus tahu jangan cari circle. Nah kalau untuk pertanyaannya gimana kalau dia tetap benci sama bapaknya, aku pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi dia tetap harus maafin. Tapi kalau misalnya dia masih punya rasa benci, aku bisa ngerti. Kenapa? Karena manusiawi. Karena gini ya, aku mau kasih tahu bahwasanya forgiven but not forgotten. Iya. Orang-orang yang kita ampuni karena Allah, karena memang kita mengampuni semua orang ya. Tapi not forgotten itu masih manusiawi. Karena itu terjadi pada Rasulullah juga. Rasulullah apakah kemudian ketika dia selesai daripada kemenangan perang Uhud, ketika meninggal Hamzah bin Abdul Muthalib dengan cara yang sangat kejam sekali. Kemudian 2 orang yang konspirator atas meninggalnya Hamzah itu masuk Islam. Ya kan ya? Hindun masuk Islam, lalu kemudian
Wahsy masuk Islam, yang nombak masuk Islam, yang gigit, mengunyah jantungnya Hamzah juga masuk Islam. Rasulullah terima keislaman mereka, terima, forgiven, but not forgotten. Rasul katakan pergi kalian. Kenapa? Karena aku nggak bisa ngelihat wajah kalian. Karena begitu kemudian ngelihat wajah dia akan terbayang lagi trauma-trauma manusiawi yang kemudian beliau lihat bahwasanya pamannya itu kemudian meninggal dengan cara yang sangat tidak manusiawi pada zamannya. Nah, berarti itu juga terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga forgiven. Dia juga forgive, dia juga mengampuni saudara-saudaranya, but not forgotten, tapi tidak bisa dilupakan. Jadi kalau aku pikir dia masih ada rasa benci, dia ada rasa nggak suka, menurutku sangat manusiawi. Wajar. Tapi ya udah ampuni aja. Tapi kalau kamu nggak suka, kalau kamu nggak mau ketemu, justru itu menurutku lebih baik. Enak, betul. Karena bagaimanapun juga, ya gimana ya? Itu kan perkara yang sangat apa ya? Aku pikir, coba antum bayangin aja ya. Antum pergi ke tempat orang yang harusnya nolongin antum. Jadi ibaratnya gini ya, siapa sih orang yang paling terakhir nyakitin kita di dunia? Itu kan harusnya orang tua. Iya. Lah aku keluar dari agamaku aja, orang tuaku tuh nggak bisa loh untuk buang atau nyoret aku dari kakak. Gitu kan ya. Artinya apa sih yang kemudian yang kita cari di dunia ini? Ya harusnya kan ayah atau ibu. Khususnya bagi anak perempuan itu bapak. Bagiku tuh aku tuh nggak bisa mikir sama sekali kalau andai kan perempuan itu nggak punya kemudian tempat berharap. Ya tempat berharap anak perempuan siapa? Ya bapaknya. Bahkan ibunya aja sering marahin dia pastinya kan ya kalau anak perempuan. Maka dia nyari bapaknya. Lihat tuh sis tuh. Ketika Ruka lagi ada lagi marahan sama ibunya, yang dicari sis. Nah pertanyaannya, siapa lagi yang mau dicari kalau bapaknya sudah kayak gitu? Nah, menurutku sih lebih baik ya antum punya 2 anak perempuan lah, antum ngerti. Nah artinya menurutku ya sudah lebih baik nggak usah dulu. Dan bener, bukan hanya anak yang bisa durhaka sama orang tuanya. Dalam kasus ini aku bisa pastikan orang tuanya bukan hanya durhaka. Bapaknya bukan hanya nggak bisa melindungi anaknya, tapi dia justru ngerusak anaknya. Dan dia nggak bisa melindungi bapaknya dia untuk ngerusak anaknya juga. Itu menurutku gila tuh menurutku. Sakit sih itu. Menurutku gila tuh menurutku. Serius deh. Nah maka ya udahlah. Ya untuk sender kita ngasih apresiasi dan kita ngasih penguatan dan kita doain mudah-mudahan nanti dia dapat pasangan terbaik ya. Coba jangan sampai mudah-mudahan. Kadang itu trauma akhirnya dia takut untuk bisa membuka hati sama laki-laki. Iya benar sih. Banyak banget tuh kayak gitu kan. Aku udah entah dapat berapa cerita sampai aku nyari hubungan antara broken home dengan LGBT. Dan itu Inline. Kebanyakan LGBT itu dari keluarga-keluarga broken home. Misal contoh ya, dia ngeliat bapaknya selalu marahin ibunya. Dia ngeliat bapaknya selalu mukulin ibunya. Sedangkan dia perempuan, lalu kemudian dia bilang, aku nggak mau punya suami kayak gitu. Iya. Dia jadi benci sama laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia bilang dia nggak dapat figur bapak, maka dia cari figur bapak. Paham nggak sih maksudnya? Ngerti. Jadi dia laki-laki tapi nyari figur bapak karena dia nggak mendapatkan figur bapak. Ini banyak sekali problem-problem kayak gini. Dan kita tahu ya, antum nggak bikin masalah di rumah tangga aja. Itu orang-orang LGBT itu nunggu untuk dapat akses pada anak-anak antum. Paham gak maksudnya? Jadi antum ngajari anak antum dengan baik aja, itu udah nunggu tuh orang-orang gila ini untuk akses ke anak antum. Apalagi pas dia lagi kecewa dengan antum, Masuklah mereka. Mereka pasti masuk. Semangat sender. Jadi mungkin kalau dibedah ya, kalau dalam arti maaf itu kan kewajiban ya Sat. Ya. Ya artinya memaafkan bapak walaupun dengan kondisi semacam itu tuh adalah bagian dari kewajiban sender. Iya. Tetapi kalau melupakan dan masih kemudian terbesit rasa benci, menurut aku itu udah kodarnya hati sih. Kalau disakitin sampai selevel itu ya gimana ilangnya. Aku pikir kalau aku jadi kakak laki-lakinya, tahu nggak aku ngapain? Udah Angkat pedang. itu tadi aja orang udah pada heran kenapa antum bisa ngomong bajingan. Nah itu udah sesabar-sabarnya sabar kita kalau misalkan ada pilihan kata lebih. Minimal aku ngambil, antum tahu nggak pipa besi, antum tahu? Linggis aja lah linggis. Enggak, pipa besi yang udah karatan. Pipa holo. Iya. Yang udah Terus aku karatan. tanya gini, mana tangannya tadi? Gitu kan. Minimal ya. Iya, tapi aku juga mau kasih tahu bahwa kondisi Mbak sekarang, kondisi sender sekarang ini, Mbak harus terima itu sebagai sebuah ketetapan yang sudah terjadi. Iya. Harus ikhlas karena dulu. justru trauma dan masalah yang akan lebih besar itu justru muncul ketika kita salah menyikapi kondisi. Yang salah nih Bapak. Ini udah jelas nih.
udah jelas jahatnya di dia gitu. Yang jadi korban Mbak. Jangan sampai salah di bapak malah bikin Mbak jadi susah untuk ke depan. Betul. Yang Iya. salah kan bapaknya nih. Betul. Nah, cara untuk menyikapi ke depan harinya adalah kondisinya harus diterima. Ya sudah, Allah kasih proses ini ke aku, pasti ada tanda-tanda kebaikan Allah dalam setiap ayat-ayatnya, termasuk juga pengalamanku ini. Ya Mbak harus terima dengan ikhlas, mau nggak mau, karena itu yang kemudian akan menyebabkan Mbak bisa nerima masa depan Mbak atau enggak. Nah itu sih. Jadi ya kondisinya harus diikhlaskan, walaupun untuk urusan orang tua ini memang jelas-jelas nggak susah. Dan nggak mudah. jadiin sebagai sebuah pelajaran ke depan. Ingat, orang bajingan guru terbaik. Wah itu Apa, kalimat orang bajingan itu guru terbaik. Untuk tidak jadi seperti dia. Iya. 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 Ada banyak kasuistik orang yang terzolimi, tapi justru karena itulah kemudian dia bisa menjadi orang yang punya kasih sayang untuk yang lain, karena dia tahu ini nggak enak untuk Betul. orang lain dapatkan. Insya Allah ya. Amin. Semoga dikuatkan senter dan mendapatkan contoh. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Iya. Amin.